Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan terlebih lagi sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, yaitu nikmat keimanan. Hadirin sidang jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai penutup para nabi. Seorang nabi yang alhamdulillah mengeluarkan kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang menderang dengan satu konsep minaz zulumati ilan nur. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya bacakan pada muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-salah, memintalah kalian katanya kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang yang sabar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi ini kita hidup mengarungi bahtera permukaan bumi ini harus memiliki satu sifat, yang dimana sifat tersebut adalah sifat sabar. Mengapa demikian? Karena sifat sabarlah kita dapat mengarungi, kita dapat melintasi, kita dapat melewati rintangan-rintangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berbagai macam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ketika kita tidak menghadapinya dengan rasa sabar, maka niscaya rintangan tersebut atau kesulitan tersebut tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Di dalam Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala katakan, sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar itu. Nah, siapa orang-orang yang sabar ini, kata Allah Subhanahu wa taala? Satu pertanyaan yang itu, siapa sih orang-orang yang sabar ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berikan kenikmatan kepada dia? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, wa basyirus sabirin. Orang-orang sabar itu adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar itu adalah orang yang ketika diberikan cobaan kepadanya, orang yang ketika ditimpa musibah kepadanya, mereka senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bapak-bapak sekalian,
kita dapat belajar, kita dapat memetik hikmah bahwa sesungguhnya ketika kita diberikan cobaan, ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah banyak mengeluh, karena sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada kita, berikan kepada kita sebagai cobaan, maka itu tolak ukurnya sesuai dengan kadar keimanan kita. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala menukilkan sebuah kisah seorang nabi yang sangat luar biasa sabarnya ketika menghadapi atau ketika menjalani cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84, yang dimana ayat ini bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Dikarenakan kesabarannya ketika ditimpa musibah, dia senantiasa bersyukur atas musibah tersebut, senantiasa mengingat kembali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebelum dia mengalami sakit tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub alaihi salam yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ayyuba, dan ingatlah kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat tersebut Nabi Ayub alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayyub meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kata Nabi Ayyub, saya terkena penyakit sedangkan engkau adalah Allah yang Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang. Kata Nabi Ayyub alaihi salam. Perlu kita ketahui bahwasanya penyakit yang Nabi Ayyub alaihi salam ditimpahkan kepadanya adalah sebuah penyakit yang sangat luar biasa, akut, yang sangat luar biasa langka, di mana dikatakan di beberapa riwayat bahwasanya penyakit tersebut tidak pernah dialami manusia atau orang sebelum Nabi Ayub alaihissalam lahir dan setelah Nabi Ayub alaihissalam lahir. Saking luar biasanya penyakit tersebut. Dikatakan pula bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit tersebut kurang lebih selama 18 tahun. Dan diketahui pula bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam itu adalah seorang yang sangat kaya raya, yang hartanya sangat luar biasa banyak, peternakannya luar biasa banyak, dombanya, gembalaannya luar biasa banyak. Dan dititipkan pula kepadanya beberapa anak yang menjadi perhiasan-perhiasannya ketika di bumi. Akan tetapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sangat pula luar biasa besarnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kepadanya sebuah penyakit yang luar biasa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala wafatkan anaknya. Di riwayat dikatakan anaknya ada berjumlah 8, 4 perempuan dan 4 laki-laki. Allah Subhanahu wa taala cabut semua nyawanya, dan tidak hanya sampai situ, Allah ambil kembali nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik itu harta maupun peternakan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Dari sini kita pahami bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bukanlah 100% kepunyaan kita, melainkan itu hanyalah titipan kepadanya, titipan kepada kita. Nah, oleh karena itu haruslah kita sering-sering mengeluarkan hak yang seharusnya dimiliki orang lain. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, yaitu tentang permintaan Nabi Ayub alaihissalam, tentang curhatnya bahwa Nabi Ayub sakit, maka Allah langsung ijabah permintaannya Nabi Ayub alaihissalam di ayat setelahnya. Sebagaimana firman Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Allah kabulkan doanya, Allah angkat penyakitnya.
wa atainahu ahlu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil abidin. Dan tidak hanya Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan anak-anaknya, wa mithlahum ma'ahum, Allah lipat gandakan apa yang telah Allah ambil, baik itu hartanya, baik itu anak-anaknya, Allah lipat gandakan apa yang telah Allah ambil. Hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa ketika kita sabar dalam menjalani cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ketika kita sabar dalam menerima apa musibah yang Allah berikan kepada kita, kita akan bisa pula mendapatkan apa yang didapatkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan perlu kita pahami bapak-bapak sekalian, dikarenakan sabar ini Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan doanya secara langsung ketika dia telah berdoa, sebagaimana di penggalan ayat pertamanya itu fastajabna, Allah langsung kabulkan permintaan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sebagai kesimpulan, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sering-sering bersabar dalam cobaan tersebut. Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Akhirul kalam, ketika ada kata-kata yang salah keluar dari mulut saya, itu datangnya pribadi dari saya, dan kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.